Halo, baik, kali ini kita akan demokan sebuah aplikasi ya. Yakni sebuah aplikasi kos-kosan ya. Atau di sini saya bilang kos matani. Eh, Sebelum kita demo, apa sih yang perlu kita siapkan untuk jalankan aplikasi ini di server lokal ya? Di server lokal artinya kita di komputer kita atau laptop kita ya. Artinya belum kita online kan ya. Kalau di online kita bisa menggunakan share hosting ya. Di sini yang kita perlukan ada exam versi 3.2.1, kemudian atau dengan PHP 5.6, kemudian dari shortcut aplikasi itu sendiri ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan buka exam ya. Di sini sudah aktif untuk Apache dan MySQL. Sini ya, portnya sudah aktif. Oke, kita close saja. Selanjutnya kita menuju file dari shortcut ya, shortcut aplikasi ini. Di sini sudah saya download. Di sini kita akan ekstrak. Kita klik ekstrak sini ya. Oke. Ini ya aplikasinya ya. Oke, kita akan pindahkan aplikasi ini ke data C ya. Kita copy saja. Kita pindahkan ke data C. Jika kita sudah install exam ya, pasti akan muncul folder exam. Kemudian kita pindahkan htdoc. Oke, kita paste di sini saja. Tunggu prosesnya ya. Ini folder telah terpindah ya. Oke, kita lihat, kita buka folder kosmatani dalam htdoc tadi. Kita lihat db nya ya. Db nya di sini besar ya, sekitar 3 MB ya, atau 3496 kbps ya. Kita bisa pindahkan ini atau copy saja ke exam, kemudian kita menuju ke PHP MyAdmin, kemudian upload ya. Karena database-nya sudah besar ya. Kita bisa kan sini, pindahkan di sini. Namun untuk melakukan pengaturan PHP MyAdmin itu bisa membuka link ini ya. Cari aja cara impor database besar ke PHP MyAdmin. Nanti pilih yang ini ya, blok Hakok blok ya. Di sini cukup jelas ya tutorialnya ya. Di sini cukup jelas tutorialnya. Bisa dipelajari nanti ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buka PHP admin ya. Kita akan buat database ya. Localhost, di sini kita bisa tuliskan PHP admin. Ya, karena pengaturan awalnya kita membuat database dengan nama Kosmatani, kita bisa buat juga dengan nama Kosmatani ya. Kita klik Kosmatani, kemudian kita tunggu karena filenya sudah ada ya. Kosmatani ini sudah ada ternyata ya. Oke, kita hapus saja teman-teman. Kita coba hapus database yang lama ini. Kita buat kembali ya. Kita akan hapus untuk database yang lama. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil ya. Kita buat kembali dengan nama Kosmatani. Jadi teman-teman kalau membuat database dengan nama Kosmatani ini tidak perlu melakukan konfigurasi ya. Tapi nanti saya akan beritahu konfigurasi di mana saja untuk lokasinya. Aplikasi ini masih berjalan di ini ya, versi PHP 5.6 ya. Oke, kita klik Kosmatani, kemudian kita pilih impor. Kita bisa pilih dari yang ini ya, directory ya, dari upload. Nah ini ya, Kosmatani karena database-nya cukup besar ya. Kemudian kita kirim. Oke, sambil menunggu selesai kita masuk ke folder tadi ya, exam, kemudian kita masuk ke htdoc, kemudian kita masuk ke kosmatani.com ya. Kalian bisa gunakan text editor manapun ya, entah Sublime, Notepad++ ataupun VS Code ya. Di sini saya menggunakan Sublime ya. Nah, di sini ada nama folder dari kosmatani.com ya. Untuk konfigurasinya ada di sistem, kemudian ada di config, kemudian ada database ya.
Oke, kita perkecil. Ya, ini nama database-nya Kosmatani, kemudian nama user root, kemudian password kita kosongkan saja. Ini untuk pengaturan yang pertama ya. Untuk pengaturan pertama, untuk koneksi ke database. Yang kedua ada di app. Kemudian kita ke server side, karena saya sini menggunakan data table yang sudah terkonek dengan dari sisi server ya. Kemudian database juga kita tuliskan ini Kosmatani ya. Nah, jika teman-teman buat database dengan nama Kosmatani, konfigurasi ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Namun jika teman-teman menggantinya dengan nama kos, bisa juga dihapus diganti dengan namanya database yang teman-teman buat ya. Oke, kita kembali saja, kita lihat ke Chrome. Ini database-nya sudah berhasil diimpor ya, ini ya. Teman-teman perlu aksesnya cukup gini aja, localhost, kemudian kita kosmatani.com ya. Oke. Ya, maka tampilan yang muncul ini ya. Langsung muncul tampilannya. Awalnya di sini ada beranda, cari kos, informasi, kontak, dan unduh. Unduh ini sih untuk versi Android-nya ya, .apk-nya ya. Bisa kita unduh juga. Oke, kita menuju untuk menu pertama di beranda ya. Beranda di sini ada sistem registrasi pencari kos dan pemilik kos. Jadi dua tombol ini berbeda ya. Intinya yang satu untuk kita sebagai masyarakat atau mahasiswa yang untuk mencari kos, kemudian satu sebagai pemilik properti atau pemilik tempat kos ya, untuk mendaftarkan kosnya ya. Di sini ada sistem rating ya. Rating ini diberikan oleh si penghuni kos ya. Nanti ketika sudah memesan kos baru bisa memberikan rating dari kos tersebut ya. Di sini terdapat kos-kos yang belum ada rating juga. Kemudian sini ada pencarian kos dengan kategori laki-laki, perempuan ataupun campur. Kemudian ada dengan pilihan harga. Kemudian di sini ada tampilan kos ya. Nah, di sini ada cara pemesanan kos, cara mengiklankan kos. Ini kemudian ada kontak ya, ini bisa dikirim ke admin. Dan menu footer ya. Di sini ada beranda, sama saya menunya. Nanti bisa diganti. Logo-logo ini juga bisa diganti sesuai selera ya. Jadi ibaratnya aplikasi ini sudah menggunakan CMS ya, Content Management System. Jadi segala konten yang di halaman awal atau halaman utama ya, sudah ada Content Management Systemnya, ada sistem yang mengatur ya. Oke, kita langsung saja kita coba untuk registrasi pencari kos. Di sini bisa menggunakan misalnya pencari kos @gmail.com. Kita gunakan user yang sama saja, password. Kemudian pencari kos ya, ini kita tuliskan. Kemudian misalnya tuliskan Manado, tanggal lahir kita bisa tuliskan, kemudian jenis kelamin bisa kita tuliskan, agama juga bisa, kita asal misalnya dari Gorontalo. Oke, kemudian jalan kenangan bersama dia ya. Nomor handphone bisa diinputkan 085256 semua. Oke, kita bisa tambahkan foto. Kita cari foto ya. Kayaknya yang mana ya? Ini ya, yang Vespa saja. Oke, kita simpan. Anda berhasil mendaftar, silahkan login. Oke. Kita tadi menggunakan username dan password pencari kos. Ya, ini halaman dari si pencari kos. Jadi pencari kos bisa langsung memesan ya kos-kosnya ya. Oke. Nah, kita coba akan memesan ini ya, Matani Kos ya. Oke, kita bisa langsung pesan sekarang. Kita harusnya sih memesan sekarang baru kita bisa memberikan rating.
Di sini ada keterangan nama kos, matani kos, harga kos. Ini rekening transfer, kemudian atas nama. Ini ya, kita lanjutkan pembayaran. Oke. Ya, ini sudah tampil untuk tabel pemesanannya ya. Jadi dari pemilik kos ini sendiri akan memberikan rekening ya, rekening pembayaran, kemudian atas nama ya, atas nama pemilik kos sendiri ya. Di sini statusnya belum bayar karena belum melakukan pembayaran. Di sini ada dua metode, yakni transfer ataupun tunai. Kalau tunai ini harusnya langsung datang ke tempat ya, tempat kos, yakni pemilik kos akan melakukan konfirmasi ya untuk pembayaran tunai ini. Kalau transfer juga pemilik kos akan memverifikasi ya, transferan itu udah masuk ke rekening pemilik kos atau belum. Oke, jika kita pilih transfer, kita harus mengupload bukti transfer ya. Kita cari bukti saja ya, contoh saja ya bukti ini. Misalnya ini ya, bukti bayar ya, contoh saja. Tunggu ini saja ya, logo atau ini kita kirim ya dengan jumlah 300.000 ya, sesuai pesanan ya. Oke, di sini statusnya akan berubah menunggu konfirmasi ya. Oke, kita keluar dulu, kita akan masuk sebagai pemilik kos. Pemilik kos tadi dari kos Matani ini adalah Heni ya. Kita coba masuk dengan password yang sama, Heni Sambang. Oke. Oke, pesanan kos masuk, kita lihat ini ya. Dari pencari kos tadi ya. Oke, dia transfer. Ini buktinya kita bisa lihat. Kita juga bisa verifikasi ya, terima data ya. Oke, terima, maka tabel pesanan kos ini akan hilang. Yang masuk ya akan muncul di pesanan kos, dikonfirmasi ya. Ya, ini datanya telah dikonfirmasi. Oke, kita lihat tabelnya di sini sudah masuk ya. Namun di sini terdapat dua tabel ya, kita coba perbaiki dulu. Ya, ini tabelnya sudah saya perbaiki. Sini jadi artinya muncul dua pesanan. Ini pesanan yang lalu ya. Ini datanya ada di pesanan ya. Ternyata ada yang di tanggal 19 bulan 2 juga ya. Dengan nama Bambang Hadi Saputra yang pemesan ya. Oke, kita akan keluar. Kita akan melihat di halaman si pencari kos ya. Kita lakukan login pencari kos. Oke. Kita copy saja. Ya, ini ya. Kita lihat di tabel atau menu pemesanan ya. Nah, di sini pencari kos tanggal 19 bulan 3, Matani kos yang dipesan harga 300.000 sudah bayar ya. Kita bisa lihat bukti pesanannya ya. Ini ya untuk bukti pesanannya. Kita bisa tunjukkan ke si pemilik kos ya. Oke, kita kembali saja, kita close, kita bisa download ataupun print. Kita bisa download juga. Ini kita download bisa. Oke, kita cancel. Ekstensinya ada ya, ini ekstensinya sudah berubah ya. Jadi bisa PDF ya. Oke, kita simpan saja. Kita misalnya ganti pesanan kos Matani. Oke. Ya, ini hasilnya bisa dibuka. Kita juga bisa masuk folder. Kita bisa sudah pesanan ya, bukti pesanan kos Matani ya. Kita bisa buka di PDF. Oh ya teman-teman ya, jadi cukup gampang ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung bawa ya. Selanjutnya kita akan menuju ke si pemilik kos ya.
si pemilik kos. Jadi kita akan mendaftarkan diri sebagai pemilik kos. Bagaimana cara menginput data kos, kemudian update data. Oke, kita bisa klik di sini. Kita bisa pilih registrasi pemilik kos. Oke. Kita contoh pemilik kos. Pemilik kos @gmail.com. Selanjutnya kita samakan untuk isi passwordnya pemilik kos. Oke, nick ya bla 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 bla. Contoh nah ya Ternate, karena ini ada di Matani kita buat. Oke, 198, jenis kelamin misalnya perempuan, agama Katolik. Ya, untuk data provinsi sendiri ini sudah menggunakan data seluruh Indonesia ya, jadi bisa dicari. Misal contoh kita lokasi kos kita di Tomohon ya, jadi kita ketikkan Sulawesi Utara. Oke, ini baru alamat si pemilik ya. Biasanya pemilik sih enggak tinggal jauh juga kan, di sekitarnya saja. Tengah misalnya Matani juga, Matani 1, jalan bersamamu ya, nomor handphone bla 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 bla. Oke, selanjutnya foto bisa dicari misalnya mana ya, ini saja. Kemudian rekening ini contoh saja ya, atas nama pemilik kos, contoh BTN bla bla bla. Oke, selanjutnya kita simpan. Anda berhasil mendaftar, silahkan login. Oke, kita tadi menggunakan pencari kos ya. Oke, masuk. Oke, ini masuk ke dashboard si pemilik kos ya. Di sini belum ada data kos, belum ada pesanan, belum ada pesanan di oh, ini ternyata muncul di sini ya. Kita hilangkan sejenak. Ya, harusnya hilang seperti ini karena kosong ya. Ini saya sudah perbaiki. Oke, di sini data kosnya juga masih kosong. Oke. Kita coba tambah data kos. Pemilik kos, oke. Pemilik kos ini enggak ada ya. Harusnya oh ya. Saya salah, namanya juga pemilik kos ya. Oke, jadi untuk pemilik jadi pemilik kos karena namanya juga pemilik kos. Oke, kita ganti dengan namanya kos Tomohon, contoh saja nama ya. Kemudian jenis kos ini bulan ya. Kemudian kategori kita bisa kategorikan laki-laki ataupun perempuan. Coba kita tulis 400.000. Oke teman-teman, nggak bisa pakai tanda ya. Kita tuliskan harga dengan angka ya. Kemudian ukuran kamar misalnya 3x3. Kemudian ada fasilitas apa saja sih? Contoh kasur 2, kemudian meja, kursi, kipas angin, misalnya ada wifi, kemudian ada tempat dapur, parkiran. Kalau teman-teman mau nambah keterangan di bawah, misalnya contoh tambah keterangan kos ini sangat strategis begitu, kita bisa harus tekan tombol ya, shift enter, shift dan enter ya, shift enter di keyboard ya, tombol keyboard ya. Kita tekan shift enter. Oke, maka akan langsung begini. Kita tekan lagi. Oke, kita tulis info tambahan. Kos ini sangat strategis karena dekat pusat perkotaan dan area kampus. Oke. Kemudian kita pilih provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kota Tomohon. Kemudian Tomohon Tengah. Kita cari Matani 1, Jalan Matani. Kemudian untuk sematkan peta. Oke. Untuk menyematkan peta ya. Kemudian sini ada link juga ya, ada link dari Gmap.
Oke, kita ambil contoh. Untuk semapan peta ini kita ambil contoh Matani ya. Ya ini ya, kita cari Matani ya. Oke. Untuk menyambutkan ini kita bagikan, kemudian kita ambil sematkan peta, kemudian kita salin kode HTML. Oke, kita tersalin. Oke, kita paste di sini. Oke, selanjutnya di width ini kita buat 100% ya, agar posisinya full ya. Kemudian kita tuliskan di linknya mana, kita kembali ke kirim link. Oke, kita salin link. Nah, ini linknya. Kemudian jumlah kos contoh 12. Kemudian di sini yang terakhir kita akan upload foto, ada 4 foto ya. Kita cari apa ya, kita sudah buat gambar contoh ini, gambar ke-1, gambar ke-2, gambar ke-3, gambar ke-4. Misalnya kita simpan. Oke, ini sudah masuk ya data costnya, cost mohon. Cuma status costnya ini belum terverifikasi ya. Admin akan memverifikasi kelayakan atau keberadaan cost ini ada nggak. Ntar sudah diupload ternyata costnya nggak ada. Kita bisa lihat nanti di halaman utama ini cost ini belum muncul dengan nama cost mohon. Oke, kita lihat. Jadi hanya cost yang sudah diverifikasi oleh admin akan muncul ya. Di sini belum ada nama dengan cost mohon ya. Oke, langsung saja ke admin. Admin akan memverifikasi cost ini ya. Nah, untuk login ke admin kita gunakan super admin @gmail sama passwordnya. Oke. Selanjutnya kita ke ini ya, ada data masuk cost mohon, kita verifikasi atau klik tombol sini sama saja. Ini ya. Untuk costnya admin juga bisa lihat, harusnya lihat detail ya, karena sini detailnya nggak jadi. Oke, kita akan ganti, kita perbaiki. Oke, saya sudah perbaiki. Oke, kita akan cek detailnya ini ya untuk costnya ya. Oke, kita tutup, kita akan verifikasi apa yang terjadi. Oke, tabel kosong ya, tabel verifikasi data cost harusnya ya. Oke, kita ganti dengan nama tabel verifikasi data cost ya. Maaf, salah, harusnya di sini ya ini. Oke, selanjutnya kita lihat di data cost, ternyata cost mohon sudah masuk ya. Oke, kita keluar. Kita lihat di halaman utama costnya sudah ada belum ya. Ini cost mohon ya, langsung di awal ya. Ini juga bisa langsung dipesan. Oke, ini mapsnya kita bisa buka langsung, jadi langsung menuju lokasi. Selanjutnya di sini ada tombol juga. Di sini tombol misalnya cost ini tidak sesuai ya, misalnya Windu ya, kemudian nomor HP, contoh nomor tidak bisa dihubungi, kemudian hubungi, kita kirim laporan. Oke, laporan ini akan masuk ke panel admin dan panel si pemilik kos ya. Nanti si admin bakal menghubungi dari pemilik kos ya. Di sini ada laporan ya, ini dimana maaf, kayaknya belum masuk ya. Ini datanya sudah masuk, harusnya sih langsung saja ya. Oke.
Oke, namun pemilik kosnya belum muncul gitu. Ya, ini sudah muncul ya untuk nama pemilik kosnya ya. Oke, jadi nanti admin akan menghubungi dari pemilik kos itu sendiri ya. Oke, kita lihat, kita tambah di sini HP pemilik kos agar admin dapat langsung menghubungi ya. Oke, kita tambah laporan data. Oke, Ctrl D saja. TH HP pelapor, HP pemilik. Saya simpan, kemudian sini HP ya. Oke, langsung muncul ya untuk datanya ini, kemudian isi laporannya sini ya. Oke, sini ada kontak pesan yang bisa dikirim juga dari kontak, kemudian di sini ada identitas. Ini aplikasi, nama aplikasi bisa diubah. Coba kita ganti tambah X, kemudian kita simpan, kan berubah jadi X ya. Oke, itu secara singkat. Logo juga bisa diubah langsung. Langsung kita akan mencoba mengubah dari si nama pemilik kos. Apakah kita bisa ubah? Kita masuk di pencari kos, kita masuk. Oke, klik profil saja, kemudian pencari kos kita tambahkan X. Apakah bisa? Ya, ini bisa ya, langsung berubah jadi X ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa ketik profil untuk mengubah namanya. Kita bisa kembalikan lagi. Oke, berhasil. Oke, kita akan kembali lagi ke super. Ya, di halaman super tadi, super admin, di sini ada tombol data kos, tambah data kos. Di sini si admin juga bisa menambahkan sih, asal udah pemilik kos sudah mendaftarkan diri, bisa menambahkan data kosnya ya. Jadi misalnya si pemilik berhalangan untuk menginput atau kesulitan, bisa juga dari sisi admin. Kemudian ada laporan kos, ini verifikasi data kos. Itu ya, menu-menunya bisa dilihat sendiri. Kemudian di sini ada grafik data kos, penambahan data kos atau pengunjung. Kemudian pengunjung hari ini. Wah, ini harusnya jumlah kos ya. Kita akan ganti di indeks. Kita coba ganti live ke grafik. Tapi saja pengunjung hanya jumlah kos. Oke, kita lihat berubah ya, langsung berubah ya. Di sini ada tambah data kos, kemudian pencari kos, pemilik kos, pemesanan kos, ada jumlah ya. Oke, saya rasa cukup ini ya untuk aplikasi ini. Semoga bisa dipahami. Ini kayaknya ada logo yang salah ya. Oke, kita coba rubah sedikit. Ya, ini sudah berhasil. Kita akan keluar. Oke, saya rasa sekian saja untuk tutorial. Kiranya dapat membantu. Salam.